wabarakatuh. Kami dari kelompok A112, di sini kami akan melakukan praktikum pada telinga, yaitu pada vestibulum dan juga cochlearis. Udah pada pusing. Oke, pada percobaan pertama kita akan melakukan percobaan, yaitu percobaan audiometri. Oke, di sini ada tujuan, alat, dan langkah. Jadi, tujuannya itu alat audiometri itu merupakan alat yang berfungsi untuk mengukur ambang batas pendengaran manusia. Alat ini juga berfungsi untuk mengukur ketajaman pendengaran. Langkah-langkahnya yang pertama, minta OP membelakangi audiometer dan beritahukan bahwa jika ia mendengar bunyi, segeralah menekan tombol audiometer atau memberi tanda dengan mengangkat tangan. Selanjutnya, pasanglah headset pada OP, lalu aturlah audiometer untuk pemeriksaan ketajaman pendengaran telinga kiri. Selanjutnya, pilihlah frekuensi audiometer terendah dan mulailah membunyikan audiometer dengan intensitas suara atau amplitudo yang terendah. Selanjutnya, jika OP tidak merespon, tambahlah intensitas suara hingga ia dapat merespon. Tandailah pada kertas audiogram yang disediakan. Lanjutkan pemeriksaan untuk semua frekuensi yang ada di audiometer, seperti prosedur di butir D dan E. Lalu yang terakhir, periksa pula ketajaman telinga kanan. Kurang, fotonya kurang. 250 berapa? 30. Suruh ulang lagi tuh, jangan kaget. Ya, aman, 35. Tadi 30. Itu 30 yang tadi. Percobaan yang lain, yaitu di status udah, pas landing error udah. Sekarang tes jatuh. Tes jatuh sini, cepat cepetan. Tes jatuh, cepet. Ya udah, gantian lagi, gantian, tes jatuh. Jadi, pemeriksaan audiometri adalah pemeriksaan yang bertujuan untuk mengukur ketajaman pendengaran dan mendeteksi ada atau tidaknya gangguan pendengaran pasien dengan cara mendengarkan suara, nada, serta frekuensi tertentu. Pemeriksaan ini dilakukan saat seseorang merasakan adanya penurunan dalam pendengarannya yang menimbulkan rasa tidak nyaman. Untuk interpretasinya, jika normal itu kurang dari 25 desibel HL, jika ringan 25-40, sedang 41-65, parah 66-90, dan mendalam yaitu lebih dari 90. Hasil audiometri dikatakan normal bila pasien dapat mendengar nada dari 225 hingga 8000 Hz pada intensitas suara 25 desibel atau lebih rendah. Baik, berdasarkan hasil audiogram dan klasifikasi tingkat pendengaran, didapatkan bahwa untuk telinga kiri OP memiliki rata-rata 22,3 dBHL, dan untuk telinga kanan didapatkan rata-rata 19,5 dBHL. Dari hasil yang didapat, disimpulkan bahwa OP memiliki ketajaman pendengaran yang lebih dominan di telinga bagian kanan. Selanjutnya ada pemeriksaan yang kedua, yaitu pemeriksaan Garputala. Pemeriksaan ini bertujuan untuk melakukan pemeriksaan fungsi pendengaran menurut cara Rine, Weber, dan Swabach. Alat yang kami gunakan yaitu ada Garputala berfrekuensi 256 ataupun 512 Hz. Yang pertama ada cara Rine, jadi setelah kita menggetarkan Garputalanya, kita akan menaruhnya di processus mastoideus OP dan akan menanyakan apakah mendengar bunyi mendengung. Dan kita meminta OP untuk mengangkat tangannya ketika dengungan itu sudah tidak terdengar. Setelah OP mengangkat tangan, kita akan memindahkan Garputala dari processus mastoideus ke depan liang telinga atau daun telinga. Hasilnya akan positif bila OP masih mendengar dengungan secara hantaran aerobik banal atau melalui udara, dan negatif apabila OP tidak mendengar dengungan secara hantaran udara. Iya kan, aku begini. Udah. Kalau kamu udah jatuh bisa. Selanjutnya yang kedua ada cara Weber.
setelah kita menggetarkan garpu talanya, kita menaruhnya di atas kepala OP. Kemudian kita menanyakan apakah OP mendengar dengungan bunyi garpu tala sama kuat atau terjadi lateralisasi pada salah satu telinga. Kalau misalkan tidak ada lateralisasi, itu kita buat lateralisasi buatan dengan menutup salah satu telinga OP. Selanjutnya yang ketiga, ada cara suabah. Setelah kita menggetarkan garpu talanya, kita akan menaruhnya di prosesus mastoideus OP. Setelah OP menyatakan sudah tidak terdengar dengungannya, kita akan menaruhnya, memindahkannya ke telinga pemeriksa di prosesus mastoideus pemeriksa. Jika dengungannya masih terdengar oleh pemeriksa, itu dinyatakan suabah memendek. Tapi kalau dengungannya dinyatakan berhenti oleh pemeriksa juga, artinya suabahnya itu bisa normal ataupun bisa memanjang. Hasil dari pemeriksaan tadi itu, yang pertama hasil dari cara Rine yaitu positif karena OP masih mendengar dengungan secara hantaran aerotimpanal atau melalui udara. Selanjutnya hasil cara Weber yaitu tidak ada lateralisasi karena OP menyatakan tidak ada dengungan dominan di kedua telinga. Yang ketiga, hasil dari cara suabah tadi, dengungan yang dinyatakan oleh OP ternyata tidak bisa dengar oleh pemeriksa. Yang sudah dinyatakan berhenti oleh OP tadi tidak bisa didengar oleh pemeriksa. Nah, hasil ini tuh bisa menjadi suabah normal ataupun suabah memanjang. Nah, akan dilanjutkan pemeriksaan lebih lanjut di mana nanti akan dibalik. Jadi, pemeriksa duluan yang ditaruh garpu tala di prosesus mastoideus, nanti baru ke OP. Nah, dalam kasus ini setelah dilakukan suabah ulang dengan pemeriksa terlebih dahulu, OP itu tidak bisa mendengar dengungan yang telah dinyatakan berhenti oleh pemeriksa. Maka hasil suabahnya adalah normal. Pembahasannya, jadi getaran suara dari luar itu akan ditangkap oleh daun telinga dan dihantarkan melalui dua hantaran, yaitu hantaran udara, yaitu hantaran yang dalam keadaan normal, dan hantaran tulang. Jadi biasanya kalau orang yang tuli itu alatnya itu ditaruh di prosesus mastoideus juga. Nah, jadi tadi itu tes Rine positif itu kalau misalkan konduksi udara lebih keras dibandingkan konduksi tulang, jadi tidak ada tuli hantaran. Selanjutnya, kalau tes Rine negatif, suara dari konduksi tulang lebih keras menunjukkan adanya tuli hantaran atau tuli sensori neural total. Selanjutnya, tes Weber tadi itu dilakukan setelah tes Rine, bertujuan untuk membedakan tuli hantaran dan tuli sensori neural. Lateralisasi adalah keadaan di mana suara terdengar di salah satu sisi telinga. Yang pertama, suara terdengar sama keras, itu artinya tidak ada lateralisasi. Tapi kalau misalkan yang kedua, suara terdengar lebih keras di satu sisi, itu artinya ada lateralisasi. Di mana jika lateralisasi ke arah telinga yang terganggu, itu dia tuli konduksi. Sedangkan jika lateralisasi ke arah telinga yang sehat, kesimpulannya itu adalah tuli sensori neural. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang praktikum mengukur intensitas suara. Pada praktikum ini, alat yang dibutuhkan itu adalah sound level meter. Tujuannya untuk mengetahui intensitas suara dari berbagai sumber suara. Untuk langkah-langkahnya, yang pertama kita aktifkan sound level meternya, kemudian kita arahkan ke sumber suara. Pada praktikum ini, kami mencobanya pada saat berbisik-bisik, bercakap-cakap, dan juga berteriak.
Selanjutnya kami catat angka-angkanya sesuai dengan jarak petunjuk. Ya, oktav tinggi. Gak bisa itu. Fisiologi. Kita lagi mau makan. Ya. Hasil yang kami dapatkan dari praktikum ini, pada saat berbisik di depan sound level meter, jarumnya menunjukkan angka 10-20 desibel. Pada saat bercakap-cakap, mencapai 60-70 desibel, dan teriakan pada jarak dekat bisa mencapai 120 desibel. Jadi, intensitas bunyi ini dapat didefinisikan sebagai daya bunyi persatuan luas yang datang tegak lurus terhadap arah penjalaran, dan diukur dengan satuan watt per meter kuadrat. Taraf intensitas adalah nilai logaritma perbandingan antara intensitas bunyi dengan intensitas ambang pendengaran dan dinyatakan dalam desibel. Jadi, intensitas terendah yang dapat didengar itu adalah sekitar 1 pikowatt per meter kuadrat. Batas ini disebut sebagai intensitas ambang pendengaran, dan jika dimasukkan ke dalam desibel, ini adalah 0 desibel. Sedangkan intensitas tertinggi yang dapat didengar tanpa rasa menyakiti telinga kita itu adalah sebesar 1 watt per meter kuadrat. Sekian. Yang keempat adalah percobaan nystagmus. Tujuannya sendiri yaitu mendemonstrasikan dan menerangkan pengaruh percepatan sudut dengan kursi barani untuk melihat gerakan bola mata atau nystagmus. Alat yang dipakai yaitu ada kursi putar barani. Langkah-langkahnya yaitu yang pertama, suruhlah OP duduk tegak di kursi barani. Suruhlah OP tutup mata dan tundukkan kepala 30 derajat ke depan. Kemudian putarlah kursi ke kanan 10 kali dalam 20 detik secara teratur tanpa sentakan. Hentikan pemutaran kursi dengan tiba-tiba. Suruhlah OP membuka mata dan melihat jauh ke depan. Perhatikan adanya nystagmus. Kelihatan ya sih? Kelihatan. Kelihatan kah? Udah. Hasil yang didapatkan yaitu setelah OP diputar ke kanan 10 kali menggunakan kursi barani dengan menunduk kepala 30 derajat ke depan, terjadi horizontal nystagmus pada kedua mata. Terdapat nystagmus komponen lambat ke arah kanan dan nystagmus komponen cepat untuk memfokuskan gambar ke arah kiri. Pembahasannya yaitu maksud dari tindakan penundukan kepala 30 derajat ke depan itu untuk meneliti hubungan antara aparatus vestibularis, lebih tepatnya di ductus semicircularis yang lateral, yang memberikan informasi esensial bagi sensasi keseimbangan terhadap koordinasi gerakan kepala, leher, mata, dan postur tubuh. Letak ductus semicircularis lateral menghadap 30 derajat ke atas, sehingga dibutuhkan menunduk 30 derajat ke bawah untuk memengaruhi kerja ductus semicircularis lateral. Melalui refleks vestibulo-okular, mereka mengontrol gerakan mata, terutama ketika melihat objek yang bergerak. Mereka meneruskan pesan melalui saraf cranialis 8 ke nukleus vestibular yang berlokasi di brainstem. Beberapa stimulus tidak menuju ke nukleus vestibular, tetapi ada juga yang ke cerebellum, ke formatio reticularis, ke thalamus, dan cortex cerebri. Kemudian OP juga mengalami posttraumatic nystagmus. Apa itu posttraumatic nystagmus? Yaitu apabila seorang sedang berputar dan secara tiba-tiba dihentikan, di mana fase cepat dari nystagmus berlawanan arah dari gerakan rotasi sebelumnya. Kalau rotatory nystagmus yaitu ada gerakan involunter bola mata sesuai gerakan rotasi dari aksis. Perkenalkan, nama saya Zaidan dari NFP 23099. Di sini saya akan menjelaskan praktikum keseimbangan yaitu pass pointing menggunakan kursi barani.
pertama-tama adalah tujuan. Tujuannya adalah untuk mendemonstrasikan dan menerangkan pengaruh percepatan sudut dengan kursi barani untuk membuktikan fungsi vestibular pada telinga. Alat yang dibutuhkan adalah kursi putar barani. Langkah-langkah. Yang pertama, suruh OP duduk tegak di kursi barani. Suruh OP untuk tutup mata dan tundukkan mata 30 derajat ke depan. Putar kursi ke kanan 10 kali dalam 20 detik secara teratur tanpa sentakan. Lalu hentikan pemutaran kursi dengan tiba-tiba. Suruh OP membuka mata, menaruh telunjuknya di atas, lalu meminta untuk menempelkan telunjuknya pada telunjuk pemeriksa. Lalu yang terakhir adalah perhatikan hasil telunjuk OP dengan pemeriksa. Buka mata dari atas tangannya. Untuk hasilnya adalah hasil tunjuk pas pointing tidak tepat jatuh pada telunjuk pemeriksa. Telunjuk jatuh lebih ke arah kanan OP atau ke arah kiri dari pemeriksa. Selanjutnya pembahasan. Sebelumnya mengapa harus menunduk 30 derajat? Hal itu dilakukan agar kanalis hemisirkularis lateral sejajar dengan bumi, sehingga perputarannya pun menjadi optimal. Pada teorinya, setelah kursi diputarkan selama 10 kali dalam 20 detik ke arah kanan, lalu diberhentikan secara tiba-tiba, cairan endolim pada kanalis hemisirkularis lateral masih berputar ke kanan, yang mana akan memberikan persepsi bahwa tubuh akan jatuh ke arah kiri. Sebagai hasil dari persepsi tersebut, tubuh memberikan respon kompensasi ke arah kanan yang pada kenyataannya tubuh sendiri tidak membutuhkan kompensasi tersebut. Maka dari itu, hasil tes pas pointing cenderung jatuh ke arah kanan OP. Yang terakhir ada tes jatuh. Satu. Pelan-pelan kawan. Ayo, gas. Tiga. Itu lambat gak sih? Empat. Enam. 7. 8. 9. 10. Jangan.